Halo cuy, selamat datang kembali di channel gua Farsatsu. Jadi di video kali ini gua bakalan mereview aplikasi Diket Driver sesuai janji gua yang di video kemarin. Dan ya udah gak kerasa aja nih, tiba-tiba udah gas sebulan gua upload anjir. Kayak cepet banget ya. Cuman ya adalah lupakan hal itu. Ya walaupun ini gua agak telat sih bilangnya, cuman ya masih ada vibe lebarannya lah ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian semua yang merayakan. Dan ya semoga dapat THR yang banyak ya. Dan jangan minta THR ku buat cok duit anjir. Jadi yaudah langsung kita gas ke videonya aja coy, oke? Jadi ini dia tampilan awal dari aplikasi Diket Drivernya. Di sini kita langsung disuguhkan dengan Neo Diket Driver dan beberapa tombol atau icon atau tulisan Cina yang seperti biasanya. Dan ini tuh satu developer atau satu publisher dengan G-Tracer, Opering, terus J-Tracer, dan yang paling baru itu Gaspacklet. Jadi itu satu publisher ya. Orang yang ngebikinnya itu sama. Jadi kita mulai di sebelah kiri dulu. Di sini kita bisa ganti backgroundnya seperti biasa, dan di sebelah kanannya lagi kita bisa pilih musiknya, dan di sebelah kanannya lagi kita bisa ngeplay musiknya. Cuma di sini gak akan gua play, nanti kena copy kanan alias copyright. Terus di bawahnya di sini kita bisa ngechecklist atau enggaknya. Yang pertama ini kita ini bisa bisa contohnya gini, kalau kita checklist ini tuh bakalan nunjukin videonya ketika kita hand scene atau munculin scene-nya ketika kita hand scene. Dan kalau kita gak checklist, nanti yang muncul itu cuman animasinya doang. Ya kalaupun kita checklist juga gak semuanya bakalan nunjukin scene-nya sih. Ya karena di serialnya juga kan ada kartu yang emang gak dipakai. Jadi ya gitulah, ya intinya itu buat nunjukin scene-nya atau enggak ya. Kalau kita checklist, scene-nya itu bakalan muncul. Kalau enggak di checklist, nanti yang muncul cuman animasi doang. Ya nanti bakalan gua tunjukin lah kalau pas hand scene, oke? Terus di bawahnya lagi kalau kita checklist, gua gak tahu sih ini tuh buat apa ya. Cuman yang pasti ini tuh berhubungan dengan suara-suara gitu. Jadi ya ini gak terlalu penting sih sebenarnya. Jadi kita skip aja. Mau kalian checklist mau enggak juga gak terlalu ngaruh sih kayaknya ya. Tapi gak tahu juga sih. Oke, lanjut di bawahnya lagi, ini ada setting. Jadi kita bisa menyeting ukuran si karakter yang di tengah ini ataupun si drivernya ini nih. Ya ini ya terserah kalian ya, mau yang besarin atau enggak ya. Ya terserah lah. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ini kita bisa ganti si Diket Drivernya antara yang Neo ataupun yang biasa. Jadi ya kita pakai yang Neo aja ya, karena gua lagi nge-review juga, dan karena si Neo ini tuh lebih banyak ya kartunya, dari SCP-1 sampai SCP-2, dan ada rewanya juga ya walaupun cuma jeroan doang. Dan untuk kitosnya ini tuh ada yang versi biasa, ada yang versi 21. Kalau mau pakai yang 21 kalian harus ubah dulu ke Neo Diket. Kalau yang mau yang biasa ya kalian tinggal ubah dulu ke yang versi biasa, nanti kitosnya juga akan menyesuaikan menjadi yang biasa. Terus di bawahnya lagi di sini ada bubble set buat ngeluarin suara si Mamang. Terus di bawahnya lagi ini tuh buat milih si kartunya. Dan yaudah langsung aja kita hand scene menjadi Kamen Rider Dikedo. Jadi yang pertama kalian tinggal pencet si build-nya, terus kalian gesernya ke kanan atau ke kiri ya terserah kalian. Geser aja nanti bakalan kayak gini, dan ya kalian tinggal pilih kartunya, pencet yang tadi yang ini nih. Dan sebenarnya sih buat milih kartunya itu ada dua cara ya. Yang pertama yang paling gampang yang ini sih, tinggal pencet dan langsung muncul kartunya. Kalau ya pakai yang cara satu lagi gampang juga sih sebenarnya, paling cuman beberapa klik doang sih. Kalian tinggal klik ini, nanti bakalan kayak gini, terus kalian klik lagi dan klik lagi, nanti bakalan muncul kartunya gitu, oke? Dan kalau udah kayak gini kalian tinggal pilih kartunya aja. Di sini gue bakalan pilih yang Mamang Diket tentunya. Dan di sini ada dua varian Diket. Yang pertama Diket yang biasa, dan yang kedua ada Diket Violence Emotion, dan beberapa jurus lainnya.
Dan udah gua pilih yang biasa aja. Dan kalau udah kayak gini ya kalian tinggal geser kartunya ke bawah dan drivernya, dan geser ke kanan, dan udah handsin dan muncul scene-nya. Oh ya, yang tadi tuh contoh kalau kita nge-checklist yang bagian ini nih, yang atas ini kita checklist itu bakalan muncul scene-nya. Kalau kita tidak checklist atau gak checklist ya scene-nya gak bakal muncul, cuman muncul sih animasinya doang. Ya contohnya kayak gini nih, gue bakalan handsin lagi jadi diket, tapi ininya gue bakalan gak di checklist. Oke, dilihat ya. Jadi itu dia kalau kita nggak ngechecklist yang atas ini, yang muncul itu cuman animasinya doang, scene-nya itu gak muncul. Oke, yang perbedaan cuman itu doang sih. Dan langsung aja kita coba finishing, dan finishingnya itu scene-nya tuh variatif banget ya, atau bisa dibilang sangat-sangat bervariasi anjay. Dan intinya banyak lah scene-nya. Contohnya yang pertama tuh kayak gini. Ataupun kalian bisa menggabungkan antara attack right lying dengan finishing. Contohnya itu kayak gini nih. Di sini juga kalian bisa pakai senjatanya sedikit atau Raidobuk di mode pedang ataupun mode pistol. Caranya sama kayak kalian pilih kartu yang pakai cara yang kedua. Caranya kalian tinggal klik ini. Dan di sini kan kalau kalian pilih kartu kalian tinggal klik 2 kali bagian tangannya kan. Nah kalian ini kalian jangan klik 2 kali tengah, tapi kalian geser yang bagian bawahnya ini tuh ke kanan. Kalau kalian full kanan nanti bakalan jadi mode pedang, kalau kalian gesernya ke kanan itu cuma setengah nanti bakalan jadi mode pistol. Lanjut sekarang kita review keytouch-nya. Jadi kita review yang biasa aja dulu, dan caranya kalian tinggal ubah sini Neo-Decay drivernya ke Decay driver yang biasa yang warna putih. Terus kalian tinggal klik yang bagian kanan atas ini yang gambar keytouch-nya. Dan yaudah kalau kalian ini kalian tinggal geser kartunya ke kanan buat aktivasi keytouch-nya. Jadi ini dia tampilan keytouch-nya. Di sini ada beberapa logo dari, bukan beberapa logo sih, semua logo HCP1 ya, dari Kuga sampai Diket tentunya. Dan cara berubahnya ya kalian tinggal pencet aja semua logonya, terus kalian klik yang F ini nih, dan udah handshake. Dan untuk finishingnya kalian tinggal klik kartunya, terus kalian tinggal masukin ke Decay drivernya, dan kalian pencet si Decay drivernya, nanti bakal muncul scene-nya. Itu pun kalau kalian checklist yang pertama tadi. Dan lanjut sekarang kita review keytouch yang 21. Dan caranya ya kalian tinggal ubah ke Neo Decay driver dan kalian pencet gambar keytouch yang ada di pojok kanan atas ini. Nah kalau udah kayak gini ya kalian tinggal geser kartunya seperti biasa. Dan ini dia tampilan awal dari keytouch 21 ya. Dan di sini tuh ada semua logo dari Kamen Rider PC PS2 ya. Ditambah ada logo jeroannya juga. Dan untuk handsinnya kalian tinggal klik semua logo dan klik lagi huruf F seperti yang keytouch biasa. Nanti kan bakalan berubah menjadi Decay 21 yang anjir, ini form apaan cocok, ini terpal dikasih kartu anjing. Cuman ya udahlah. Jadi itu deh cara handsinnya, mantap.
Dan untuk finishingnya juga sama kayak di CAD yang komplit biasa, dan tinggal beli kartu, masukin kartu, pencet drivernya. Jadi di sini kalian juga bisa munculin radar-radar dari HCPS2, dan caranya itu gampang banget. Kalian tinggal klik logonya. Di sini gua bakalan klik logo Kamen Rider build ya, Kamen Rider my favorit gua, anjay. Terus kalian tinggal klik huruf F ini. Nanti bakal muncul Kamen Rider build-nya dalam bentuk final form, yaitu Genesis form-nya. Ya apapun rider yang kalian summon nanti munculnya dalam bentuk final form. Oke. Kalian juga bisa munculin semua rider HCPS2 ya, gak cuma satu tapi semuanya. Caranya ya kalian tinggal klik semua aja logonya, terus klik F, nanti bakal muncul semua rider HCPS2 dalam bentuk final formnya. Di komplit biasa juga bisa sih, kalian tinggal klik logonya dan klik logo F, itu dia. Oke. Jadi itu dia review gua soal si aplikasi Decade Driver ini, yang overall itu bagus banget, anjir, gila pokoknya. Mantap si Ranok ya. Teruskan bang. Dan ya semoga aja nanti nextnya bakalan ada driver-driver yang lain ya. Contohnya yang paling baru itu ada Jetsu. Semoga nanti ada Jetsu driver ya. Ditunggu bang. Oke, semoga dibikin. Jadi yaudah segitu doang untuk video kali ini. Dan apa lagi ya? Ya ditunggu lah untuk next konten yang lain ya. Mungkin gua bakal main game Kamen Rider Defense Warrior yang baru rilis. Enggak baru rilis juga sih, maksudnya udah lama, cuman nanti bakal gua coba dan gua coba kontenin lah ya. Apalagi udah sih paling segitu doang. Gua Farsatsu pamit undur diri. Ciao.